Hai guys, jumpa lagi. Kita akan membahas konflik bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Para pejuang bahasa Melayu di Malaysia tampak sekali kebingungan. Mereka gagal memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Mereka juga gagal membawa bahasa Melayu ke ASEAN, apalagi dunia. Ada video yang menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak videonya ya. Kami melihat Malaysia adalah negara yang sedang mengalami kebingungan. Bertahun-tahun para pemimpin dan tokoh negara ini berusaha mencari identitas bangsa dan negaranya, dan kalau bisa membentuk bangsa Malaysia. Tapi hingga kini, tetap tidak jelas arah sebenarnya. Tetap tidak jelas, apakah mereka akan membentuk satu bangsa Malaysia. Para tokoh Melayu malah cenderung ingin memperkuat kaum Melayu Islam, dan mengabaikan kaum lain di Malaysia. Bahkan mereka juga masih bermimpi mengenai Mahawangsa Melayu yang menabrak konsep negara Indonesia. Kita bingung karena mereka terkadang bicara perpaduan menuju satu Malaysia, bahkan mungkin satu bangsa Malaysia. Tapi kadang-kadang mereka mengagung-agungkan Melayu Islam. Dan hingga kini pun ada yang masih terus-menerus berilusi tentang Mahawangsa Melayu, sekaligus mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Konflik bahasa Melayu dan bahasa Indonesia banyak dipicu oleh ilusi seperti ini. Tokoh Melayu palsu di Malaysia tetap bernafsu ingin melabeli bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Hal itu terlihat dalam pidato untuk mengenang pemikiran Siddiq Fadzil beberapa hari lalu. Berikut ini videonya. Seluruh ulama, seluruh pujangga waktu itu memilih bahasa Melayu. Syekh Asyad Al-Banjari di Kalimantan, Syekh Dr. Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang kemudian jadi ulama dan pejuang hebat di Kedah. Semua menulis dalam bahasa Melayu. Artinya Islam telah dapat menyatukan umat di alam Melayu yang merentas etnik. Jadi Melayu bukan konsep biologis, bukan konsep darah semata-mata. Melayu ialah konsep kultur, kata orang Indonesia, perkataan Belanda. Konsep peradaban, konsep tamadun. Maka itu Melayu dapat diterima oleh orang Bugis, oleh seluruh ratusan etnik di alam Melayu. Sekarang menurut statistik ada lebih kurang 700 etnik di alam Melayu. Indonesia mengambil pendekatan daripada pengalaman ratusan tahun di alam Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan, meskipun dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Tapi seperti kata Profesor Muhammad Yamin, iaitu arkitek kemerdekaan Indonesia, justru katanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Akarnya bahasa Melayu, tapi kemudian mengalami jalan sejarah yang sedikit berbeda dengan pengaruh bahasa daerah, bahasa tempatan, pengaruh bahasa Belanda dan sebagainya. Tetapi akarnya tetap bahasa Melayu. Demikianlah Islam pada abad-abad silam, khususnya zaman Kesultanan Melayu, telah menjadi unsur penyatuan umat di alam Melayu tanpa membataskannya hanya pada etnik Melayu seluruh. Dan inilah pada hemat saya kerja besar, agenda besar yang mesti kita lanjutkan. Dan ini juga perkara yang banyak disinggung oleh almarhum Ustaz Siddiq Fadzil dalam syarahan dan juga dalam kuliahnya. Penyatuan Melayu Raya dengan pengertian bangsa Melayu Mahawangsa. Mahawangsa itu bangsa besar. Maha besar, wangsa itu bangsa. Ini harus dijadikan slogan untuk kita bergerak menyatukan umat di rantau alam Melayu. Yang Melayu dan bukan Melayu, supaya kita ada kekuatan berdasarkan bahasa Melayu dan bagi Islam berdasarkan akidah Islam yang sama. Dan pada zaman itu jugalah kita menyaksikan bagaimana tamadun atau peradaban Melayu itu muncul dengan cukup gemilang dalam semua ranah ataupun bidang yang saya sebut tadi. Itulah guys pendapat dari Awang Sarian. Ia tampaknya masih berhalusinasi. Pendapat dia juga belum banyak berubah dan masih berusaha mengincar bahasa Indonesia dengan konsep Mahawangsa Melayu. Hal itu memperlihatkan kebingungan orang Malaysia. Jika mereka terus berkampanye mengenai hal ini, akan semakin bikin orang Indonesia kesal. Hal itu juga malah menyulitkan proses perpaduan di Malaysia sendiri. Karena kaum Cina Malaysia tentu kurang suka, karena Profesor Melayu hanyalah memikirkan Melayu, Melayu, dan Melayu. Orang seperti Awang Sarian tak memikirkan konsep bangsa Malaysia. Yuk kita simak lagi ya videonya. Seharusnya, tokoh Melayu palsu bernama Awang Sarian tadi memikirkan keadaan di negara sendiri. Ia seharusnya memikir konflik perkauman yang tak pernah selesai.
Ia seharusnya malu dengan ucapan Siddiq Fadzil mengenai keadaan Malaysia, seperti dalam video berikut ini. Failed nations, concerns of Malaysian nationalists. Beliau mengatakan, political events in Malaysia during the last few years have convinced me that Malaysia is just a state without nation. A state without nation, or at least a state with several competing nations. Rustam Ehsani menyebutnya sebagai concerns of Malaysian nationalists. Tapi hati kecil saya mengatakan, apakah ini bukan suatu aib nasional? Setelah hampir 60 tahun, kita masih berbicara soal perpaduan kaum, integrasi nasional, tapi belum dengan yakin kita berbicara tentang bangsa Malaysia. Sayangnya, kritik Siddiq Fadzil itu tidak bergema lagi di Malaysia. Bahkan konsep Malaysia Madani yang diluncurkan Anwar Ibrahim pun tak jelas arahnya. Malaysia tetap tak berani atau tak mampu membentuk bangsa Malaysia. Anwar Ibrahim masih berkutat pada pemikiran yang mengambang dan penuh basa-basi, seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Dasarnya sama seperti yang diolah oleh Saudara Siddiq, selalu kita gunakan tentang bawa perubahan ini kerana keyakinan. Dan sebab itu saya cuba ungkapkan negara madani dalam konteks itu. Negara tidak boleh berkembang tanpa pembinaan tamadun. Ya, ekonomi dasar. Ya, teknologi. Ya. Tetapi mesti didasari dengan kekuatan nilai dan akhlak dan keindahan yang dilengkapkan dengan semangat yang disebut manusiawi atau karamah insaniyah. Sebab itu dia bahasa ini gedung yang penting dan saya telah berikan dukungan yang cukup kuat kepada Dewan Bahasa, baik penerbitannya, baik kegiatannya, dan kita mau lihat dalam bulan-bulan akan datang itu Dewan Bahasa itu kembali sebagai gedung budaya yang hebat dan ya. Begitulah guys, terlihat sekali bahwa kaum Melayu Malaysia cenderung enggan membentuk bangsa Malaysia. Buktinya hingga sekarang bangsa Malaysia belum ada, tapi mereka malah berilusi mengenai alam Melayu dan mengenai Mahawangsa Melayu. Terima kasih ya guys sudah menonton video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.